Kalau begitu saya lanjutkan. Nah, yang kedua adalah bagian 77 inspirasi. Mungkin ini yang teman-teman seneng nih gitu ya, apalagi kalau teman-teman yang sudah praktisi sangat ingin tahu sekali ini dari dulu kenapa gambarnya bisa kayak gini gitu kan, benar nggak? Ayo, ya. Nah, jadi kita coba lihat ya, itu dari mana sih gitu ya asalnya. Nah, ini kita perlu lihat sedikit tentang dimension of human. Kita secara sederhana kita membedakan ya ada inner dimension dan outer dimension yang mempengaruhi kita tentunya. Nah, keduanya dibonding oleh time ya, yang mengendalikan inner dimension dan outer dimension kita adalah waktu. Kita lihat sebenarnya yang sangat mempengaruhi kita apa? Pengelingkungan, environment itu sangat mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi kita. Bahkan saya pernah baca buku tentang redesign atau recoding DNA ya, bahwa ketika kita berpindah lingkungan, itu DNA kita berubah. Makanya ada kondisi-kondisi tertentu ketika orang stuck ya, itu pindah, ganti lingkungan. Ya, karena itu yang akan bisa membuat sebuah perbedaan gitu. Nah, kalau kita lihat sederhananya, lingkungan itu yang mempengaruhi kita apa aja sih, gitu ya. Nah, orang lain, betul nggak teman-teman? Setuju nggak orang lain sangat mempengaruhi kita? Pertama kita mempengaruhi lingkungan, kemudian lama-lama lingkungan mempengaruhi kita. Orang lain salah satunya. Apalagi dimension yang mempengaruhi kita? Nature, alam. Orang yang tinggal di tempat bersalju dengan tinggal di daerah tropis tentu berbeda. Ya, cara berpikirnya berbeda, ya. Lalu juga berbagai hal deh berbeda dari dalam dirinya, cara merespons segala sesuatu juga berbeda, ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Kita bicara world di sini adalah dunia. Contohnya apa? Perkembangan teknologi. Ya, apa sih yang dulu manusia wariskan pada dunia, kemudian selanjutnya dunia mewariskan pada kita. Ya, itu sangat mempengaruhi kita. Lalu yang terakhir apa? Culture. Culture pasti kan di sini wisdom tulisannya. Kenapa dibilang culture saya pasang wisdom di situ? Karena culture kalau kita mau belajar langsung dari culture secara general, kita belajar saja dari local wisdom yang sudah dibuat dalam bentuk apa sih kayak pepatah, peribahasa. Itu kan sebenarnya dari culture, dari local wisdom yang kemudian kita membuat itu jadi seperti apa ya, stereotype atau apa ini istilahnya, peribahasa atau mungkin ungkapan-ungkapan yang menggambarkannya. Contoh misalkan ungkapan seperti padi semakin berisi semakin merunduk, itu mengajarkan apa? Wisdomnya. Supaya orang menjadi rendah hati, tidak sombong. Lalu juga dibilang istilah-istilah seperti persimpangan jalan, dia sedang berada di persimpangan jalan. Itu ungkapan, metafora, bukan berarti benar-benar dia berada di persimpangan jalan, tetapi artinya dia harus membuat pilihan. Nah, jadi ada banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Ini kita bicara outer dimension. Lalu kita lihat lagi ada inner dimension as a human being. Tentu kita nggak bisa lepas dari 4 hal ini, yaitu spiritual, emosional, mental, dan physical. Ya kan? Ini adalah inner dimension yang membentuk kita. Lalu kalau kita lihat dari brain function-nya, nah ini Pak Roy pasti bisa cerita lebih banyak. Kalau kita lihat dari brain function-nya, spiritual itu adalah kita bicara tentang reflecting. Kalau kita bicara emosional, kita bicara feeling. Mental bicara thinking, dan physical pasti kita bicara sensing, alat perabanya, dan doing gitu ya. Dan semua ini tentu memberikan pada kita, sederhananya kalau kita lihat seperti ini. Ya, spiritual itu lebih ke being. Nah, having di sini bukan berarti rumus ini ya yang being kali doing sama dengan having yang dari Zig Ziglar dan lain-lain ya. Di sini kita mau sederhana aja mengatakan bahwa having itu adalah apa sih? State yang kita butuhkan untuk mampu mencapai sebuah goal. Jadi being itu lebih ke personality kita, karakteristik kita, identity kita, bagaimana kita memandang diri kita. Having adalah hal-hal yang dibutuhkan, bukan berarti physical, tetapi lebih ke state kita. Ya, ke feeling, thinking, mindset kita, gitu ya. State, kalau saya gunakan kata state itu berarti adalah feeling, thinking sampai ke fisiologis atau physical. Ya, itu kayak gimana sih yang dibutuhkan untuk mencapai goal. Sama terakhir adalah execution. Kalau kita bicara pencapaian goal, nggak mungkin kita hanya bicara will, tapi kita benar-benar bicara apa? Power yang kita gunakan untuk membawa yang ada di pikiran, yang ide-ide yang mengawang menjadi realita, gitu ya, yang secara fisikal.
Nah, ini pasti akan memunculkan 3 hal ini. Pada saat kita melihat spiritual dengan reflecting, kita akan menemukan makna, pemaknaan, meaning. Nah, itu penting banget. Penting banget, apalagi di situasi sekarang ini. Bagaimana kita memaknai akan mempengaruhi bagaimana kita merespon. Kalau kita memaknai secara positif, respon kita juga akan positif. Ya, akan muncul sebuah pemikiran mendorong emosi, kemudian mengenerate action. Itu akan positif. Tetapi kalau kita memaknainya negatif terus, apa yang terjadi? Respon kita juga akan sebaliknya dari yang pertama tadi. Ya, nah kemudian di level feeling thinking atau kita bilang psikis kita itu yang paling penting adalah intention. Apa sih dalam situasi ini kemudian yang engkau niatkan? Yang kau niatkan kemudian. Feeling thinkingnya kayak apa? Jadi kalau di thinking, di mental, kita sebut juga dengan mental intentional gitu ya. Apa sih yang engkau intensikan dalam situasi apapun saat ini? Gitu. Lalu terakhir adalah kita bicara power, benar-benar power di physical untuk bisa memungkinkan segala sesuatu yang ada di atas ini, 3 dimensi yang ada di atas ini untuk terjadi. Gitu ya. Karena hanya tindakan yang bisa membawa semua yang mengawang-awang itu membumi, gitu. Semua ide, semua will itu untuk membumi. Nah, intinya dasarnya seperti ini. Kemudian kita summary-kan adalah sederhananya apa itu being, having, and doing yang dibutuhkan. Nah, makanya untuk itu kita summary-kan ada 7 bagian di sini yang kemudian mengisi pembelajaran kita di buku. Ya, asal muasalnya dari kartu ini juga waktu menyusunnya, memappingkannya di kepala gitu ya. Nah, ini 77 inspirasinya itu ada bagian kartu-kartu yang kita pilih, sengaja dipilih 11 kartu mewakili teman-teman. Jadi di select yang mewakili ya. Bukan berarti semua hanya itu, enggak, mewakili. Namun kita pilih yang core-nya, ya, core-nya sehingga sangat dikenal oleh bawah sadar kita. Pertama adalah kita lihat others tadi. Itu kita belajar dari tokoh kehidupan. Orang lain yang sangat mempengaruhi kita. Mulai dari siapa? Simbolnya, orang tua, ya kan? Terus juga tokoh-tokoh yang ada. Itu kita belajar dari tokoh kehidupan. Yang kedua kita mau belajar dari kearifan alam. Kita bahkan belajar dari angsa. Kita belajar dari Raja Wali. Kita belajar dari gunung ya. Ya kalau mau diteruskan bisa kita belajar dari sungai dan sebagainya. Di sini air diwakili oleh unsur air diwakili oleh hujan gitu ya. Hujan yang ada di gambar payung itu tadi, itu rain ya. Nah, terus kemudian kita belajar dari warisan dunia. Warisan dunia ini gini, apa sih yang kemudian umat manusia gitu ya mewariskan pada dunia. Kemudian selanjutnya itu berputar dunia yang kemudian mewariskan pada kita. Kita akan lihat banyak banget dari benda yang kecil seperti kunci yang mengajarkan tentang ownership, simbol tentang ownership sampai gambar-gambar yang besar ya. Nanti teman-teman bisa lihat ada 11 juga. Lalu yang terakhir kita akan belajar dari wisdom atau dari culture, kita lihat apa? Belajar dari intisari pengalaman dalam bentuk metafora, ya. Itu yang dalam bentuk ungkapan-ungkapan dalam bentuk peribahasa, ya. Nah, terus juga yang inner dimension kita, simple aja. Itu adalah 3 kategori terakhir bagaimana kita belajar dari level being, having, and doing. Nah, itu kira-kira pengkategoriannya. Nah, di bab 2 kita bisa ketemu. Kita akan ketemu dengan pembelajaran-pembelajaran ini. Karena ini kita bicaranya adalah ngomong sama higher self kita, ya keterhubungan sama diri kita sendiri yang paling tinggi, gitu ya di dalam diri kita. Jangan banyak-banyak bacanya, kelengar. Sehari kalau bisa baca 1, gitu ya. Supaya apa? Kita benar-benar bisa mendalami karakternya. Coba kita lihat kira-kira seperti apa, ya. Nah. Exercise ini mungkin kita coba sama-sama ya, kita praktekkan sama-sama, nggak perlu diwakili satu teman, tapi kita akan praktekkan bersama-sama untuk exercise 2. Teman-teman bisa lihat dulu halaman berapa ini exercise 2 ya. Oke. Halaman 44 ya, halaman 44 mulai dari halaman 44. Nah, kita bisa baca di sini background-nya sedikit gitu ya. Nah, saya memang tidak memasukkan cerita yang tadi, ya, mungkin nanti di edisi revisi nanti bisa saya tambahkan. Ya. Nah, kita belajar dari archetypes tokoh kehidupan dan lain-lain itu semua ada di sini 1-77. Kita tinggal menyiapkan saja, memilih secara sadar. Saya hari ini mau belajar dari karakter apa. Saya mau belajar dari karakter apa? Misalkan
Oke, saya mau belajar dari inspirasi tentang konduktor yang tadi Kak Zi tunjukin misalnya. Konduktor ini kenapa sih saya dari tokoh kehidupan disuruh belajar sama konduktor? Emang konduktor bisa ngajarkan apa sih tentang pencapaian goal? Bisa ngajarin apa sih tentang meraih tujuan hidup gitu ya? Coach Fiona. Iya, maaf. Suaranya Kak, suaranya. Oh, suaranya. Oke, sudah oke? Ya, good. Baik, maaf terlalu bersemangat Coach Eri. Oke. Nah, good. Oke, kita lihat nomor 9 ya, konduktor ya. Contoh aja nih, contoh. Apa sih yang saya bisa pelajari gitu, konduktor. Nah, kita tinggal buka nomor 9. Kita baca sekilas, di sini konduktor ya. Ini ada summary lah ya, seperti pengantar intro dari saya. Singkat aja. Oh, konduktor atau dirijen yang tadi diambil oleh kliennya Kak Z itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang mampu menyatukan sekumpulan perbedaan dalam harmoni. Ya, harmoni sesuatu yang mulai langka dalam kehidupan saat ini sehingga banyak wadah yang retak dan hati yang tergores. Jadi kita bicara tentang harmoni. Ini hanya pengantar. Kenapa? Karena esensinya ada di bagian yang ditulis oleh para kontributor. Nah, silakan teman-teman buka bagian nomor 9 gambar. Gampang kan? Karena nomornya sudah ada dan sama nomornya. Tinggal buka saja nomor 9, maka kita akan ketemu dengan konduktor. Konduktor ini siapa yang tulis ya? Kak Anita Untoro. Kak Anita hadir? Hadir dari saya lihat gambarnya ya. Nah, di sini kita belajar meresapi. Apa sih karakteristik positif? Apa sih archetypes-nya, nature-nya? Yang kita pelajari dari archetypes konduktor ini. Yang bisa membantu kita untuk meraih goal kita. Kita sedang belajar dari orang lain, teman-teman. Ketika coaching, kita menggali apa yang ada dari dalam diri kita. Di-upload keluar. Namun ketika kita membaca tentang perspektif, maka di situ ditulis dengan jelas dari perspektif Anita Untoro. Nah, ini kenapa harus pakai kata dari perspektif ya, bukan by atau oleh gitu ya. Karena kita ingin mengingatkan. Ini namanya adalah opini, ya. Jadi ini bukan tentang benar dan salah. Kita sedang melihat pendapat atau opini rekan kita. Apa yang mereka tangkap dari gambar ini dalam konteks mencapai tujuan hidup. Ketika kita baca, kita boleh setuju, boleh tidak, ya. Namun kita melihat, ya, dari sisi lain yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Apa yang mereka tangkap. Dan ini bisa jadi kemudian memperkaya wawasan kita. Ya, nah kita akan dalami, kita baca, oh apa esensinya yang saya tangkap dari belajar dari si konduktor ini, kontribusinya apa terhadap bagaimana saya mencapai tujuan saya, gitu, kira-kira seperti itu, ya. Nah setelah itu kita explore persepsi Anda sendiri, lalu kalau menurut saya apa ya pesan tentang konduktor ini ya, kita tetap explore ke diri kita sendiri, sama seperti ketika kita self-coaching. Namun konteksnya adalah menggali pembelajaran. Apa kira-kira dalam konteks mencapai tujuan hidup ini, apa sih yang menurut saya diajarkan oleh seorang konduktor? Kira-kira begitu. Nah, ini supaya poin nomor 6 ya, supaya bisa memahami lebih dalam, saya sangat menyarankan satu hari one lesson aja. Namun kita benar-benar resapi. Apa kata kunci yang kita dapatkan dari kontributor ini, kalau kita memilih nomor ini, maka kita bisa mencoba melatihnya. Hari ini kalau belum merasa dapat, bisa dilatih lagi besok. Intinya adalah kita benar-benar mau belajar. Mau belajar dari semua dimensi kehidupan yang mempengaruhi kita. Outer dimension maupun inner dimension kita. That's the key of this part ya. Di bagian kedua ini kira-kira esensinya seperti ini. Nah, Coach Ari mungkin kita bisa tanyakan apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke Oracle Insight, karena itu akan lebih banyak lagi, lebih seru lagi. Gitu ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tuliskan saya ya. Silakan teman-teman tuliskan juga boleh. Ya, atau langsung tadi kebetulan tadi waktu mau ini Kak Dami ya yang sudah menuliskan saya. Oke, silakan Kak Dami untuk unmute suaranya. Ya, itu apa ya? Kedengeran? Suaranya kurang jelas. Ada seperti radio. Ada yang gemah. Halo Kak Dami. Ya,
Halo, Iya, iya, silakan. Kira? Ya, Kak Fiona, Ya. setelah saya simak tadi materinya, Ya. ketika kita menyampaikan sebuah gambar, kita tidak boleh mempersepsikan dari sendiri kan, hanya menyampaikan gambar ini, kemudian si klien yang akan menjelaskan apa persepsinya gitu ya? Oke Kak, jadi begini. Kalau untuk live proposal record book ini, sifatnya adalah self-coaching. Jadi ini purpose-nya adalah untuk digunakan sebagai self-help tools, digunakan untuk diri sendiri, tidak untuk meng-coaching orang lain. Kecuali untuk ini ya, anak, keluarga gitu ya, itu masih oke. Ya. Halo? Saya kok tidak mendengar suara Kak Dami lagi? Halo? Halo? Teman-teman lain bisa dengar saya? Bisa Kak Coach. Oke, iya. Kak Dami suaranya hilang, betul ya? Enggak. Oh enggak. Oh enggak, maaf. Berarti saya sempat lag berarti. Mohon diulang Kak Dami, apa yang tadi Kakak tanyakan? Ya, jadi kan ini untuk kita sendiri ya. Jadi kalau ketika kita mempersepsikannya ketika ini seperti ini itu pengaruhnya apa ke dalam diri? Kok bisa sebuah gambar membuat kita jadi punya rasa yang berbeda gitu? Oke. Nah, gini, ini gambar-gambar yang ada, ini kan gambar-gambar yang kita tuangkan di buku ini kan semua sumbernya dari gambar dari kartu-kartu ICC. Nah, kartu ICC ini gambarnya memang kita pilih dari archetypes atau simbol universal yang sangat dikenali oleh bawah sadar kita. Jadi pasti ketika kita melihat kartu ini ya ada yang tertowel gitu ya, ada yang tersenggol gitu ya, dan kemudian dia akan bisa menjelaskan sebenarnya maknanya kartu ini buat dia apa. Kira-kira seperti itu Kak Dami. Iya, iya. Ya, Kak Dami nanti kalau baca pengantarnya pasti akan lebih jelas lagi. Karena di buku saya tuliskan dengan cukup detail ya, alasan pemilihan simbol, alasan pemilihan gambar dan lain-lain. Ya, mungkin nanti kalau bukunya udah sampai Kak Dami bisa pelajari ya. Ya, siap.